hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan memulai renungan kami. Tuhan sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Baik teman-teman, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kelemah lembutan yang bacaannya kita ambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 23a. Nah, beginilah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah teman-teman, masih ingat tidak tadi lirik lagu yang kita nyanyikan untuk lagu pembukaan? Masih ada yang ingat? Tentang apakah lagu tersebut? Iya, tentang buah roh ya teman-teman. Ada berapa sih buah roh yang Tuhan simpan atau berikan kepada kita? Ada 1, 2, atau 4? Yang benar ada 9 ya teman-teman. Ada 9 buah roh. Apa sajakah itu? Mari kita buka Alkitab kita untuk mengetahui 9 buah roh. Yang pertama itu adalah kasih. Apa sih kasih itu? Kasih adalah dasar dari cinta Tuhan Yesus kepada manusia atau kepada kita. Kasih yang diajarkan oleh Yesus adalah kasih yang tidak meminta imbalan balik. Contohnya seperti ini teman-teman. Misal teman-teman diberikan suatu makanan atau misalnya permen, diberikan permen oleh temannya. Teman-teman tidak boleh berpikir keesokan harinya teman-teman akan mendapatkan sesuatu hal yang lain dari teman tersebut. Jadi teman-teman tidak boleh yang namanya meminta timbal balik atau imbal balik. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita adalah kegembiraan yang keluar dari hati kita, yang mau menerima apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Contohnya teman-teman, mungkin kita lagi sedih, atau mungkin kita lagi banyak pikiran, atau mungkin kita lagi ada masalah.
kita tetap harus bersyukur dengan setiap hal yang kita lalui, karena dari setiap hal itu nanti kita memiliki pelajarannya masing-masing untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Apa sih teman-teman? Damai sejahtera itu adalah pemberian dari Tuhan Yesus Kristus, di mana itu mencakup ketenangan batin serta keharmonisan, hubungan yang harmonis dengan satu dengan yang lain. Contohnya misalnya teman-teman berantem sama temannya, pasti hatinya rasanya nggak tenang, pasti maunya menjauhi temannya. Nah, itu adalah contoh dari ketidaksejahteraan hati atau tidak damai sejahtera. Tapi misalnya kita memiliki relasi yang baik, hubungan yang baik, maka kita akan merasakan yang namanya damai sejahtera. Dan yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran ini berkaitan dengan sikap kita terhadap orang lain. Misalnya ada teman kita yang mungkin nakalin kita atau yang lagi ngejek kita, tapi kita tidak pernah membalasnya. Jadi kita seperti diem aja atau oh ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Itu adalah contoh dari kesabaran kita, teman-teman. Nah, yang kelima adalah kemurahan, dimana kita itu harus saling memberi. Itu adalah tindakan yang penuh kebaikan, teman-teman, yang Tuhan ajarkan kepada kita. Misal teman-teman punya uang 1.000, terus teman-teman melihat nih ada kakek-kakek yang jualan koran, atau misalnya ada anak-anak kecil yang mungkin mengamen di jalan. Nah, teman-teman memberikan uang 1.000 tadi ke kakek tersebut atau teman yang anak-anak yang lagi mengamen, itu adalah contoh dari kemurahan hati kita, dimana kita memberikan apa yang kita punya kepada orang di sekitar kita yang membutuhkan. Dan yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan ini adalah ketulusan jiwa yang membenci kejahatan. Jadi kita nggak boleh jahat sama orang lain, teman-teman. Kita harus selalu baik, harus memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di sekitar kita, supaya lingkungan kita pun bisa terasa nyaman. Dan yang ketujuh adalah kesetiaan. Kesetiaan merupakan tindakan yang selalu memuliakan nama Tuhan. Contohnya adalah misalnya teman-teman setiap minggu teman-teman pergi beribadah, atau setiap hari teman-teman sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa. Itu adalah contoh kesetiaan teman-teman terhadap Tuhan Yesus Kristus, selalu mengingat Tuhan di setiap waktunya. Dan yang kedelapan adalah kelemah lembutan, dimana di sini kelemah lembutan itu bukan berarti teman-teman lemah, bukan. Tapi di sini teman-teman harus menahan amarah, nggak boleh marah-marah. Ini adalah didasarkan oleh kerendahan hati kita. Misalnya ada sesuatu hal yang mungkin membuat kita nggak senang atau membuat kita bete, teman-teman harus bisa meredam itu semua dengan kelemah lembutan, mengambil sikap yang baik untuk menangani setiap masalah. Nah, yang terakhir, yang kesembilan adalah penguasaan diri atau mengendalikan diri. Contohnya adalah misalnya teman-teman ingin membeli suatu hal, misalnya mainan, ingin membeli mainan, namun di saat itu orang tua mungkin lagi sibuk, papa mama lagi sibuk, atau lagi tidak memiliki uang. Teman-teman bisa belajar untuk mengendalikan diri, untuk sabar, karena untuk mendapatkan sesuatu kan tidak harus hari itu, masih ada hari lainnya. Jadi teman-teman bisa untuk mengendalikan emosi, egoisitas, dan semua. Jadi pesan dari renungan minggu ini adalah kita harus bisa menjadi anak-anak yang baik, menghormati orang tua, orang lain, teman, guru, dan mampu mengendalikan diri serta sabar dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, teman-teman. Ya, demikianlah firman Tuhan pada minggu ini. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman hidup teman-teman dalam sehari-hari. Mari kita tutup renungan minggu ini dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir, hingga kami dapat menyelesaikan renungan kami pada minggu ini dengan baik ya Tuhan. Kami akan mulai aktivitas kami kembali, kiranya Tuhan sertai, Tuhan bimbing kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.